Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah Anda, dalam ibadah sholat tahajud, ada 4 larangan penting yang harus kita hindari. Jika tidak, bisa jadi pahala tahajud kita berkurang. Bahkan sholat kita bisa menjadi makruh. Sholat tahajud adalah ibadah yang sangat berat dilakukan oleh kebanyakan orang, padahal di dalamnya penuh keutamaan. Ia menjadi amalan istimewa yang dikerjakan di sepertiga malam terakhir, saat dimana kebanyakan manusia terlelap. Namun, di balik keutamaan ini, ada 4 larangan penting yang harus kita jaga agar nilai ibadah kita tidak rusak. Larangan-larangan ini adalah bagian dari adab dalam beribadah. Bila kita lalai, bisa saja pahala tahajud berkurang, atau bahkan ibadah ini menjadi makruh. Jangan sampai semangat kita dalam menunaikan tahajud justru ternodai oleh hal-hal yang tampak sepele yang membuat sholat tahajud kita sia-sia. Lantas apa saja keempat larangan tersebut? Yang pertama adalah, jangan berlebihan dalam sholat tahajud. Melaksanakan sholat tahajud adalah amalan yang sangat dianjurkan dan memiliki banyak keutamaan. Namun penting untuk diingat bahwa Islam adalah agama yang menganjurkan keseimbangan dan kemudahan, bukan memberatkan. Ketika seseorang memaksakan diri untuk sholat tahajud terlalu lama, hingga melelahkan tubuh dan mengganggu aktivitas atau kewajiban lain di siang hari, maka hal itu justru bisa bertentangan dari tuntunan Rasulullah SAW. Beliau sendiri memberikan teladan bahwa ibadah yang dilakukan dengan penuh kesungguhan tetap harus mempertimbangkan kondisi fisik dan tanggung jawab lain yang tidak kalah penting. Beliau bersabda, "Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa di antara kalian. Tapi aku berpuasa dan berbuka, aku sholat malam dan juga tidur, dan aku menikahi perempuan. Maka barang siapa yang tidak menyukai sunahku, maka dia bukan dari golonganku." Dari hadis ini beliau mengingatkan kita, bahwa meskipun beliau adalah orang yang paling bertakwa, beliau tetap menjaga keseimbangan antara ibadah dan kehidupan dunia. Beliau berpuasa namun juga berbuka, sholat malam namun juga tidur, dan menjalani kehidupan rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa keutamaan ibadah tidak hanya diukur dari lamanya waktu yang dihabiskan, tetapi juga dari bagaimana ibadah itu membawa manfaat dan tidak menjadi beban. Maka, sholat tahajud hendaknya dilakukan sesuai kemampuan, dengan hati yang khusyuk dan penuh keikhlasan. Jangan sampai malah menimbulkan mudarat bagi diri sendiri. Yang kedua, jangan sholat saat mengantuk berat. Jika rasa kantuk begitu berat saat hendak melaksanakan sholat tahajud, maka sebaiknya beristirahat sejenak terlebih dahulu. Ini bukan berarti kita menyepelekan ibadah, justru sebaliknya. Ini bentuk kehati-hatian agar sholat kita tetap dilakukan dengan keadaan sadar, bacaan yang benar, dan gerakan yang sempurna. Sholat tahajud adalah ibadah malam yang agung, dan tentu tidak layak dilakukan dalam keadaan pikiran linglung atau mata yang terpejam setengah sadar. Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian mengantuk saat sedang sholat, maka hendaklah dia tidur terlebih dahulu hingga kantuknya hilang. Karena bisa jadi dia ingin beristighfar, tapi justru mencaci dirinya sendiri. Maka dari itu, menjaga kualitas dalam sholat jauh lebih utama daripada sekedar memperbanyak rakaat dalam keadaan ngantuk berat." Yang ketiga, jangan mengkhususkan malam Jumat untuk tahajud. Mengkhususkan malam Jumat saja untuk melaksanakan sholat tahajud tanpa melakukannya di malam-malam lainnya adalah perbuatan yang makruh, karena hal itu menyelisihi tuntunan Nabi Muhammad SAW. Islam tidak mengajarkan kita untuk membatasi amalan sunnah pada waktu tertentu tanpa dasar yang jelas. Sholat tahajud adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Namun keutamaannya bukan hanya pada malam yang dianggap istimewa secara budaya atau tradisi. Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kalian mengkhususkan malam Jumat dengan sholat malam tertentu yang tidak dilakukan di malam-malam lain." Rasulullah dengan tegas melarang umatnya mengkhususkan malam Jumat untuk sholat malam tertentu yang tidak dilakukan pada malam-malam lainnya. Ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam ibadah, serta menghindari kebiasaan yang tidak sejalan dengan tuntunannya. Maka dari itu, mari kita jaga semangat dalam menunaikan tahajud secara rutin, baik di malam Senin, Kamis, atau malam lainnya, agar cinta kita kepada Allah tidak hanya terlihat sesekali, tapi terus hidup sepanjang waktu.
Untuk yang keempat, tidak istiqomah. Larangan terakhir yang penting untuk dihindari dalam sholat tahajud adalah tidak menjaga istiqomah, tidak konsisten dalam menjalankannya. Seringkali, kita semangat melaksanakan tahajud saat dimana sedang merasakan kesulitan. Namun ketika hidup terasa lapang dan tenang, ibadah itu perlahan ditinggalkan. Padahal, nilai sebuah ibadah di sisi Allah bukan semata pada kuantitasnya, tapi pada kesinambungannya. Konsistensi adalah bukti cinta dan kesungguhan dalam mendekatkan diri kepadanya, baik dalam suka maupun duka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si Fulan. Dahulu ia rajin sholat malam, tapi kini ia tinggalkan." Ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwa menjaga semangat ibadah secara berkelanjutan jauh lebih utama daripada semangat yang hanya sesaat. Meski hanya 2 rakaat setiap malam, jika itu dilakukan dengan ikhlas dan istiqomah, maka itu lebih dicintai Allah daripada ibadah yang banyak tapi terputus-putus. Sholat tahajud bukan sekedar rutinitas malam, tetapi wujud cinta dan kerinduan seorang hamba kepada Tuhannya. Karena itu, mari kita jaga adabnya, hindari hal-hal yang bisa merusak nilainya, dan upayakan untuk selalu melaksanakannya dengan hati yang khusyuk, serta niat yang lurus karena Allah semata. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah 4 larangan penting dalam sholat tahajud yang perlu kita hindari agar ibadah kita tetap murni, diterima, dan mendatangkan rahmat serta keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kita kekuatan lahir dan batin, serta menanamkan keistiqomahan untuk terus menjaga dan merawat ibadah istimewa ini. Sebab tidak ada bekal terbaik menuju akhirat selain dengan memperbanyak amal soleh, dan tahajud adalah salah satunya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.